tiba-tiba muncul si sosok seseorang gitu ya. Yang unik adalah bahwa dia membawa golok dan ada tempat goloknya. Kalau orang sana bilangnya kolak tapi ya. Jadi waktu itu justru yang ketakutan malah gurunya. Hidup selalu jadi misteri. Semua memori jadi cerita hidup. Pengalaman transpersonal menjadi daya tarik di masyarakat kita. Ini bisa kita jadikan acuan bagaimana memahami psikologi sosial manusia, bahwa manusia itu sangat penasaran pada hal-hal yang tidak dialaminya, melainkan apa yang dialami oleh orang lain. Support channel kami dengan cara like, komen, subscribe, dan share. Jangan lupa bunyikan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan dengan video-video kami terbaru. Dan juga buat teman-teman masyarakat Duwedeni yang kiranya punya cerita-cerita misteri, siapa tahu bisa kita obrolkan dan kita ceritakan kepada teman-teman yang lain di sini bersama Mr. I. Silakan bisa DM di IG kami, rekam Mr. I Official. Nanti linknya kita taruh di deskripsi. Oke, Bang Opik, ini kita lanjutkan cerita kemarin. Dari kemarin berarti sekarang ini saya mau pengen tahu nih, daerah mana saja sih yang mengenal suku Pijajaran itu? Kalau di Purbalingga itu sebenarnya dari sebelah timur ya, paling timur itu Gunung Wulet, desa Gunung Wulet itu tahu. Namanya juga suku, kalau nggak Wong Alas ya suku Pijajaran atau Mijajaran. Terus sampai ke barat ya, jadi dari Gunung Wulet, Tanah Lum, Penusupan, Tunjung Muli, Keramat, terus sampai ke kaki Gunung Slamet. Ya. Karena di Gua Wapun saya pernah dapat cerita dari penduduk setempat. Mereka sering menampakkan diri gitu. Ya hanya melihat aktivitas masyarakat, terus pergi gitu aja. Sebelah utaranya Pemalang sebagian besar tahu ya, yang dekat dengan hutan lah. Sampai Pekalongan, Banjar juga tahu. Nah bahkan saya juga mendapatkan cerita dari orang-orang di sekitar Bumiayu sana sampai Bumiayu terus Aji Barang sampai Gumelar. Pernah tahun 2018 kalau nggak salah saya pernah mengadakan desa tangguh bencana di desa Cihonje. Itu pada saat sesi santai kita ngobrol-ngobrol, mereka cerita tentang penampakan, perjumpaan dengan suku Pijajaran itu. Gitu. Jauh ya, mereka jauh ya. banyak daerah yang mengenal suku Pijajaran itu. Iya. Nah, kalau seperti itu berarti di suku itu kan mungkin ada tokoh-tokoh nih di sukunya, suku Pijajaran itu ya. Nah, apakah mereka tuh punya teritori masing-masing? Ya mungkin yang kemarin kita juga sempat sebutkan ya, bahwa memang ada yang bisa saya deteksi itu kan baru yang di daerah cenderung ke timur ya, daerah sebelah timurnya Purbalingga gitu. Artinya yang ke barat sampai ke Gumelar belum, saya belum tahu di sana tokoh-tokohnya siapa. Tapi di sebelah timur itu ada dua tokoh memang. Yang di timur maksudnya antara desa Keramat dan desa Sirau ya, atau wilayah Pemalang sebelah timur utara lah. Itu ada dua tokoh suku Pijajaran yang terkenal, itu Minarji. Minarji itu yang dekat dengan desa Keramat, Gunung Lumbung. Seberangnya ada Cawing Tali. Menurut warga setempat bahwa Cawing Tali itu masih di bawah komandonya gitu. Jadi memang lebih sepuh Minarji daripada Cawing Tali. Kemudian di utara, di sebelah utara tapi sebelah timurnya Sirau ya, Dusun Karanggitung, di daerah Gunung Cupu dan sekitarnya itu kelompoknya Sankolnang. Nah, kelompoknya Sankolnang itu ada Sankolnang, kita sebutkan di video sebelumnya. Bedanya mungkin kalau di Minarji itu lebih sering dia terlihat sendirian. Sementara kalau yang di utara timur itu Sankolnang sering justru berpergian secara berkelompok. Rombongan. Iya, yang paling banyak terlihat 4 orang. Dari
dari itu semua, ada nggak sih peninggalan dari mereka apa seperti budayanya atau apa? Yang paling awal sudah disebutkan di video sebelumnya, mereka menyukai lagu, mereka menyukai ronggeng lah ya, ronggeng, terutama lagu Ande Ande Lumo itu sudah terkenal di situ ya. Kemudian masalah hal-hal yang lain yang berkaitan dengan apa sih kaitannya dengan tinggalan budaya atau dan sebagainya. Ini teman-teman dari Sinduraja dulu pernah apa yang bertukar ban gerabah itu dia. Nah itu mungkin itu salah satunya. Kemudian menurut pengakuan Mbah Mariono, justru beliau itu pertama kali ketemu dengan orang Mijajaran itu ya tahun 75. Tahun 75. Jadi waktu itu ini cukup detail. Waktu itu Mbah Mariono baru jadi mandor ya, baru jadi petugas kehutanan lah, mungkin masih level apa ya baru lah, entry level lah ya, baru. Itu ada rapat di Purbalingga. Dulu kan tidak ada kendaraan sampai ke Bombosari. Bis itu paling terakhir ya sampai di Oplet ya, paling jauh itu Bombosari. Jadi beliau itu malam jalan sampai Bombosari pagi, ikut rapat sampai Bombosari lagi sore maghrib, habis itu jalan sampai ke Karangmoncol, itu sudah sekitar jam 9, jam 10 lah, istirahat, lalu itu lanjut. Nah mendekati tengah malam dalam perjalanan antara Karangmoncol ke desanya itu di Plerenan Gede, berarti di bawahnya Gunung Lumbung itu, dia melihat ada, waktu itu katanya terang bulan ya. Nah, dia melihat ada seorang laki-laki itu memegang golok, dia acung-acungkan itu loh. Nah karena memantulkan cahaya bulan purnama, jadi terlihat berkilauan. Iya berkilauan itu, dan Mbah Mariono takjub gitu melihat itu. Kemudian terjadi dialog lah ya. Kok sapar maling di gitu sebagainya. Terus Mbah Mariono mengenal, aku warga Sirau. Terus balik, Rika siapa itu, kamu siapa, terus mengenalkan dia Minarji dan sebagainya. Nah terus setelah itu obrolan lain lah ya, mungkin basa-basi, Mbah Mariono itu meminta goloknya tapi ditolak, intinya gitu ya. Itu salah satu. Kemudian ada lagi cerita dari penduduk Desa Kramat, itu memang sering aktivitas di hutan, kadang nyari kayu bakar gitu macam-macam ya. Nah suatu saat saya lupa ini namanya karena data saya di laptop hilang, jadi saya lupa ini namanya siapa. Nah si bapak ini dia bawa bambu panjang gitu. Memang dipersiapkan dia mau ngambil ada buah nangka hutan, mau dibawa pulang gitu, mau diikat di bambu terus dijadikan pikulan gitu ya. Jadikan pikulan. Nah pas beliau lagi mempersiapkan itunya, mengikat buah nangkanya yang diambil dari hutan, tiba-tiba muncul si sosok seseorang gitu ya. Nah kemudian dia meminta bambu itu, minta bambu yang mau dipakai buat mikul nangka itu. Nah dan mengenalkan diri, katanya Nyong Minarji Gunung Lumbung. Saya Minarji dari Gunung Lumbung. Ya kurang lebih seperti itu. Ini dan warga ini sebenarnya tahu gitu, begitu ngomong ya sudah tahu gitu ya. Cuma karena warga mesti mengenalnya bahwa Minarji itu sosok siluman, jadi dia ada rasa takut lah gitu ya. Taunya memang dikenal sebagai siluman lah ya. Iya sebagai siluman. Nah kemudian setelah diberi bambu ya sudah dia pergi gitu ya. Waktu itu saya sempat menanyakan dia mengenakan apa. Jadi dia mengenakan ikat, bajunya itu hitam ya, pakai celana seperti celana kolor hitam pendek itu, terus bajunya tanpa ada kancingnya itu ya, terbuka gini. Iya. Nah yang unik adalah bahwa dia membawa golok dan ada tempat goloknya. Kalau orang sana bilangnya kolak tapi ya, yang model kuna. Ya model kuna, jadi kayu ada lubang-lubangnya kayak gitu, hiasan atau apalah. Nah, berarti yang dia kenakan berbeda dong dengan yang di Tunjagan, cara berpakaiannya. Iya, memang. Jadi kalau yang pertama dulu kan seperti tanpa jahitan gitu ya, terus warnanya warna krem lah, gitu kan. Nah,
yang kemudian dihubungkan dengan itu bahwa itu kain mori yang sudah lusuh atau apa gitu. Nah, sebenarnya masalah pakaian itu macam-macam. Ya macam-macam, artinya semakin kesini semakin beragam. Jadi di perjumpaan yang lain itu juga pakaiannya berbeda-beda ya, orangnya juga beda ya. Contoh misalkan ada saya punya teman di Sirau itu yang kurang lebih seumuran saya lah ya. Dia SD-nya tahun 80-an. Itu pernah kejadian pada saat kejadian belajar mengajar. Seorang wanita itu menggunakan kebaya hijau, atas bawahnya jarit, kalau nggak salah jarit warna coklat itu. Masuk melihat guru sedang mengajar anak-anaknya. Tapi karena orang ini masuk, ya gurunya mungkin kaget karena gurunya bukan warga situ ya. Biasanya pendatang. Murid-murid sih sudah cukup familiar lah, paham eksistensi mereka itu. Jadi waktu itu justru yang ketakutan malah gurunya. Gurunya yang takut. Ya, makanya seperti itu. Dari cerita barusan berarti setidaknya mereka pasti punya tempat tinggal dong. Seperti rumah atau apalah seperti itu, Om. Nah, gini, ya memang itu juga masuk dalam analisa saya juga ya, melihat menerima banyak laporan dan sebagainya. Tapi kemungkinannya begini, bahwa pertama di daerah sana daerah yang terjal ya. Gunungan itu daerah hutan-hutannya daerah yang terjal. Sementara manusia itu biasanya lebih memilih, seandainya dalam kondisi aman ya, memilih tempat yang datar. Ya. Nah, beda kalau orang bersembunyi kan pasti mencari tempat yang sulit ya. Gitu. Nah, tapi kemungkinan kalau misalkan wujud rumah gitu ya di hutan itu pasti ketahuan. Pasti ketahuan. Ya, karena aktivitas masyarakat sekitar hutan, nebang kayu apa itu banyak, pasti ketahuan. Kalau di pohon itu saya rasa sudah sangat jarang ada pohon yang besar dan tinggi. Ya. Itu pun juga akan mudah kelihatan sekali misalkan mereka di pohon. Jadi menurut saya yang paling masuk akal dan menurut cerita bahwa Mbah Mariono ketemu dengan kelompoknya Sanklonang itu di Gua Serigala. Nah, karena di dalam hutan itu saya dapat informasi banyak gua. Banyak gua. Ada yang paling tidak ada 3 yang Sambil nyambung ya, Om. Oh iya. Ada 3 yang saya laporan tentang adanya gua serigala, gua macan kalau nggak salah, satunya lagi gua tengkorak. Gua tengkorak. Nah, menurut informasi Mbah Mariono pertama kali ketemu dengan kelompoknya Sanklonang itu di Gua Serigala. Gua Serigala. Bisa jadi mereka tinggal di gua. Gitu ya. Karena apa? Karena gua itu kadang pintu masuknya kecil, itu tertutup daun pisang, pohon pisang atau apa, semak aja sudah nggak kelihatan kan. Tapi di dalamnya ada ruangan-ruangan besar, ada chamber dan sebagainya gitu. Bisa jadi seperti itu. Ya. Dari data itu tadi semua yang diceritakan, berarti secara tidak langsung siapa saja yang pernah berjumpa dengan mereka? Yang paling awal itu ya penjual tahu dari Tunjung Muli itu ya. Di video pertama. Awal. Terus kemudian Mbah Mariono jelas. Kemudian orang yang mbah-mbah yang bapak-bapak yang di Kramat itu juga ketemu langsung dengan saya, beliau memberikan kesaksian. Ini yang benar-benar saya tahu ya orangnya ya. Artinya sebenarnya kalau perjumpaan sih banyak sekali. Seperti misalkan temen di Kramat itu Mas Faiz itu pernah dimintai rokok, pernah direbut ayamnya, pernah gitu ya, lagi bawa ayam diadang ayamnya diminta gitu. Bahkan pernah datang ke rumahnya. Rumahnya Mas Faiz ya. Orang yang ngerebut ayam itu suatu saat datang ke rumahnya. Makan di situ, setelah makan dia pulang sudah. Gitu. Pernah itu. Nah, ada lagi sebenarnya ceritanya, kisahnya Mas Herman. Mas Herman itu dari Karanggintung. Itu kelahiran tahun 80. Itu juga berjumpa, malah bisa dikatakan lebih dari sekali ya. Saat kecilnya waktu itu masih umur 2 tahun ya. Ini yang cerita itu ibunya dan ada Mas Hermannya juga. Saya waktu itu main ke rumahnya sekitar tahun 2016 atau 2017. Nah, Mas Herman bercerita, ibunya itu bercerita pada saat si Herman itu umur 2 tahun, berarti sekitar tahun 82. Itu Herman punya adik. Ibunya Herman melahirkan adiknya Herman itu ya.
ya di perempuan. Nah saat itu Herman lagi tidur di ruang depan, jadi ada risban bukan risban apa ya, dipan lah ya, dipan. Ibunya lagi ke belakang nyuci piring, gendong adiknya. Ternyata ada perempuan masuk, ya karena pintunya tidak lupa, kata si ibunya Herman itu lupa menutup pintu depan. Akhirnya ada orang masuk mengenakan kebaya, ya bawah jarit, atas kebaya, atas orang biasa. Begitu ibunya Herman masuk ke ruang depan, dia kaget. Tapi menurut pengakuannya, kagetnya itu apa ya? Artinya langsung maklum loh, oh iya gitu. Langsung paham bahwa itu mau penjajaran. Nah, dia langsung memposisikan diri, ditawari makan, mungkin dibuat senyaman mungkin supaya jangan sampai marah, intinya kayak gitu ya. Ya karena dikasih makan dan sebagainya. Dan ternyata dia itu sama si Herman yang tadi tidur itu sayang banget gitu loh ya. Sampai di situ tinggal selama 2 minggu. Sampai 2 minggu? 2 minggu, iya, 2 minggu di rumahnya. Mengasuh si Herman. Nah, karena di situ berhari-hari, akhirnya sama ibunya Herman diberi pakaian bekas. Gitu. Ya bener langsung diganti, dia langsung ganti gitu. Nggak tahu apa mandi apa enggak, saya kurang tahu, tapi dia katanya ganti baju. Nah, baju yang lama dia lipat. Nah, pada saat pulang dibawa. Baju yang lama dibawa? Iya, dibawa sama baju yang baru yang dikasih ganti. Baju bekas yang diberi sama itu ibunya Herman. Itu kejadian seperti itu. Di tahun 82. Tahun 82. Ini Bang, dari banyak orang yang sudah pernah menemui suku penjajahan itu, ada lagi nggak yang di luar tadi Bang Opik sebutkan? Ada, maksudnya bukan dari pihak situ ya, bukan warga desa itu ya. Jadi saya pernah dengar ceritanya Pak Kris Hau. Pak Kris Hau ya. Kris Hartoyo. Dia itu tokoh lah ya, tokoh di pernah menjadi sekjen di salah satu partai itu. Dia pernah bercerita juga tentang perjumpaan dengan ya menurut beliau itu bahwa itu tidak wajar gitu, artinya ini bukan penduduk desa ini gitu ya. Terus juga ada kisah dari Mas Bambang Irawan, ketua DPRD, itu juga cukup mengetahui tentang itu. Apakah perjumpaannya seperti apa ya, saya memang belum begitu tahu detailnya gitu. Nah terus ada lagi ini agak jauh ya, bukan di daerah antara Sindang Kramat, tapi di daerah Jambu Desa, sebelah baratnya lagi dekat kecamatan Karanganyar. Nah di Jambu Desa ini dia kejadiannya kurang lebih tahun 80-an. Jadi ceritanya oh ya, saya main ke situ, di rumah terakhir yang paling dekat dengan hutan, kalau nggak salah namanya Mbah Nudirman ya. Nah cerita ngalor itu akhirnya saya arahkan ke cerita-cerita penjajaran. Nah, kemudian Mbah Nudirman bercerita bahwa tahun 82 itu ada orang turun dari hutan mampir ke rumahnya Mbah Nudirman. Nah, seorang laki-laki ya, berbagai masalah turun. Kemudian Mbah Nudirman tanya, sini mampir gitu lah ya, mampir ini minum-minum dulu gitu. Terus Anda dari mana gitu ya. Nah, akhirnya si orang itu cerita bahwa dia punya masalah keuangan, intinya bangkrut, usahanya bangkrut karena dikejar-kejar utang. Dia minggat, lari masuk hutan. Nah pada malam ketiga dia didatangi bapak-bapak, pada malam ketiga seorang laki-laki lah ya, laki-laki sepuh gitu. Datang, terus ditanya, laki-laki itu tanya, kamu di sini ngapain? Terus dia cerita begini. Sudah, kamu pulang kan, temui keluargamu gitu ya, enak istilah. Terus dia dikasih sesuatu. Pada saat di tempatnya Mbah Nudirman itu, ya intinya dia bilang dikasih sesuatu itu, dikasih kunyit ya, kasih kunyit. Terus itu cerita semua sama Mbah Nudirman. Kemudian Mbah Nudirman sudah selesai, cukup istilahnya, dia turun. Nah,
setelah kejadian itu si orang itu kemudian menjadi seorang pengusaha, sukses lah bisnisnya, cukup sukses, soalnya sukses lagi, permasalahannya selesai. Jadi kunir itu adalah semacam metafora, apa ya, simbol, sanepa, simbol ya mungkin simbol atau ya bahasa kiasan lah, bahasa kiasan. Ini Bang, tadi kiasan kunir ya, kunir tadi kiasan dari emas, Bisa jadi, iya kan. Nah, sekarang di Purbalingga, apakah ada emas? ya. Dan yang memberikan kiasan kunir dan emas itu dari suku Pajajaran. Apakah dia juga punya teknologi untuk mencari emas? Dan di Purbalingga memang apakah ada? Oke, itu mungkin detailnya di next video ya. Oke ya. Ya. Ini janji ya berarti ya. Siap. Oke, pemirsa masyarakat di Weteni, dan nantikan video selanjutnya. Tetap di channel kami. Selamat di Weteni.